Kalau kita jalan sendiri, kita mungkin bisa maju, tapi majunya itu dengan deret hitung 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita punya networking, kita akan bisa maju dengan deret ukur 1, 2, 4, 8, 10. Jadi akan jauh lebih cepat. Kalau kamu ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan lebih jauh, lebih lama, maka berjalanlah bersama-sama. Selamat datang di podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Harus cepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun berada, kali ini kita berada dalam podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bang Abdul Rahim, atau yang kita kenal Bang Ro. Gimana Bang kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Bang, gini Bang, saya mau konfirmasi di PKS Kaltim ya. Abang nih selaku Head of Public Relation Kaltim ya, betul ya Bang? Apa itu? Atau di bidang humasnya Bang? Betul Bang? Ya, jadi ini sudah periode yang ketiga saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Bidang Humas ya. Jadi ini hat-trick. Hat-trick ya Bang ya, oke. Kalau boleh tahu Bang, ceritanya dulu Bang, gimana nih selama di Humas, pengalamannya nih di hat-tricknya nih? Kalau pengalamannya sih ya happy aja, fine aja, menjalani berbagai dinamika di Humas. Ya. Meskipun saya backgroundnya sebenarnya bukan background sebagai public relation ya. Tapi karena ini amanah, sehingga saya coba untuk belajar, dan ya hingga saat ini teman-teman masih mempercayakan Humas untuk saya pimpin. Oh gitu ya Bang. Ini kan dalam dunia partai ya Bang. Kira-kira seberapa penting sih Bang Humas ini ya untuk membangun sebuah jaringan? Partai ini kan motif berdirinya itu salah satunya ya, bagaimana dia bisa merealisasikan apa yang menjadi visi misi dia. Dan salah satu cara atau upaya untuk bisa merealisasikan yang paling efektif itu kalau partai bisa memegang kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan itu bukan tujuan, tapi dia menjadi sarana. Nah, dengan sistem politik kita di Indonesia yang juga berlaku di Kalimantan Timur dengan sistem demokrasi, partai yang bisa berkuasa adalah partai yang paling banyak mendapatkan dukungan elektoral dari masyarakat. Sehingga agar suara masyarakat itu bisa diberikan kepada partai tertentu, PKS misalnya, maka masyarakat harus kenal siapa itu PKS. Mereka harus paham track record PKS, mesti ngerti apa yang diinginkan oleh PKS. Dan disitulah yang menjadi fungsi strategis dari Humas, memperkenalkan partai sehingga kemudian masyarakat mulai dari kenal, kemudian paham, kemudian menyukai, sampai kemudian memilih. Oke, gitu ya. Jadi kalau dilihat nih Bang, terkait hubungan dengan masyarakat ya secara langsung, kira-kira strateginya Bang atau langkah-langkahnya nih ketika terjun di masyarakat untuk memperkenalkan PKS gimana Bang? Kalau kita belajar misalnya dalam perspektif komunikasi ya, komunikasi politik misalnya, orang sampai menentukan pilihannya kepada satu entitas itu kan bertahap. Jadi mulai dari aspek popularitas dia, kenal tidak kenalnya, kemudian dari popularitas itu kemudian naik ke tahapan menjadi elektabilitas, suka atau tidaknya. Setelah elektabilitas baru kemudian masuk ke elektabilitas, memilih atau tidaknya. Jadi popularitas dikenal atau tidak, elektabilitas disuka atau tidak, baru kemudian elektabilitas dipilih atau tidak. Sehingga pekerjaan kita ya bagaimana melakukan migrasi pemilih masyarakat mulai yang tidak kenal menjadi kenal, sehingga kemudian partai ini menjadi populis, dikenal banyak orang.
Kemudian yang kenal itu migrasi ke area yang elektabilitas, dia kenal dan mengetahui track recordnya, mengetahui keberpihakan terhadap masyarakat, mengetahui prestasi-prestasi di eksekutif, legislatif, sehingga kemudian dia menjadi suka. Nah, kemudian bagi yang sudah suka ini baru kemudian kita membuat strategi agar suka ini bukan hanya sekedar ungkapan perasaan suka, karena masyarakat sekedar suka dengan PKS tapi lantas misalnya di hari pemilu dia tidak memberikan suaranya kepada PKS, maka tanda kutip tidak akan jadi apa-apa. Maka yang kita lakukan selanjutnya bagaimana membuat orang-orang yang suka ini bisa migrasi ke ruang memilih elektabilitas. Dan dari masing-masing tahapan itu, dari kenal ke suka, dari suka ke memilih, memang punya pola, punya strategi yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau dia belum kenal, berarti kita harus mendeteksi di mana kita bisa menemukan mereka, kemudian informasi seperti apa yang membuat mereka menjadi aware, baru kemudian kita supply informasi itu sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kita lakukan secara intens. Nah, di situ akan bisa membantu kita untuk membuat yang dia semula tidak kenal jadi kenal. Nah, kalau dia sudah kenal, supaya dia suka, strateginya berbeda lagi, ya kan? Karena kalau suka berarti biasanya ada hubungan semacam simbiosis mutualisme antara dia dengan partai. Partai ini bisa nggak memenuhi ekspektasi dia? Partai ini pernah nggak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat dia? Nah, kalau itu bisa kita kita sajikan, maka orang-orang yang kenal itu akan bisa beralih menjadi suka, ya. Atau misalnya dalam aspek track record pencitraan dianggap bahwa ini entitas yang baik, entitas yang memiliki komitmen, maka dia akan bisa menyukai. Nah, setelah itu baru kemudian bagaimana membuat yang suka ini menjadi memilih. Oh gitu ya Bang ya. Terkait memilih dan suka tadi Bang ya. Kita ini sebagai anak muda ya Bang. Kalau saya ini kan sebagai penulis buku gitu Bang ya. Tentunya memandang perkembangan zaman ini sangat tren sekali ya, dengan media segala macam, ada TikTok dan segala macam. Nah, ke depan kira-kira nih anak muda nih Bang, agar ke depan tuh memandang humas sebagai jaringan ini agar lebih sukses, kira-kira bagaimana nih Bang? Dengan jaringan tadi. Ini kan ada dua keyword ya. Yang pertama terkait dengan media, yang kedua terkait dengan networking. Media itu kan kalau kita pahami sederhana aja, dia semacam ruang, dimensi, medium, tempat beredarnya informasi. Jadi kalau kita agak mundur sedikit begini, orang melakukan tindakan itu kan atas sesuatu yang ada dalam pikiran dia, pikiran, perasaan dia. Nah, yang menjadi sumber membentuk pikiran dan perasaan itu adalah informasi, ya. Jadi unit informasi yang ditangkap baik lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat sentuhan dan lain sebagainya. Di mana informasi itu beredar? Informasi itu beredar di media tadi itu. Nah, kalau dia beredar di ruang virtual, kita nyebutnya sebagai media sosial misalnya. Yeah. Kalau dia beredarnya di di pelepah-pelepah kurma itu, di pelepah-pelepah kertas itu, kita nyebutnya media cetak. Kalau dia beredarnya di di televisi, di radio, kita nyebutnya sebagai media elektronik. Nah, tapi perlu dipisahkan antara media dengan unit informasinya. Karena tadi yang membentuk pikiran dan kemudian menentukan tindakan itu kan sebenarnya adalah unit informasinya. Jadi kalau kita misalnya ingin seseorang melakukan tindakan A, maka supply dia dengan unit-unit informasi A. Ini kemudian mempengaruhi pikiran dia akan mempengaruhi tindakan dia. Kan begitu. Kalau kita pengen dia B, maka supply dia dengan informasi B dan begitu seterusnya. Jadi yang paling substansi sebenarnya dari unit informasi yang disuplai. Nah, media itu menjadi penting agar unit informasi yang kita supply itu tepat sasaran. Misalnya kita ingin mempengaruhi pikiran
baby boomers misalnya ya, yang kalangan-kalangan tua. Tapi lantas kita menggunakan medianya media sosial. Yang mereka di sana itu bukan apa itu istilah anak-anak zaman sekarang itu ya. Bukan penduduk asli di situ, tapi imigrasi di situ. Jadi kita akan sangat sulit menemukan orang-orang seperti itu di media sosial, ya. Kecuali sekarang misalnya di platform WhatsApp segala macam. Maka meskipun kita sudah menyiapkan unit informasi yang tepat, tapi karena tidak memilih media yang tepat, akhirnya tidak tepat sasaran kan? Iya. Karena kita mau merubah cara berpikir orang-orang yang senior, tapi kita salah memilih medianya. Karena waktu kita memilih media ini ternyata kita tidak bertemu dengan dia. Atau sebaliknya, mau ngobrol dengan anak-anak muda atau mempengaruhi pikiran anak-anak muda, kita memilih medianya misalnya media cetak. Media yang sama sekali misalnya dalam keseharian mereka tidak pernah mereka sentuh. Ini unit informasinya sudah kita siapkan dengan baik, dengan tepat, tapi kita salah memilih media. Jadi yang penting tadi adalah siapkan unit informasi yang betul-betul bisa membuat sebuah perubahan dalam cara berpikir, dalam cara menganalisa, sampai kemudian itu nanti akan menjadi sebuah unit tindakan-tindakan. Kemudian yang kedua tadi, pilih medium yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jaringan. Nah, kalau jaringan itu gini, kita mungkin teman-teman sering dengar istilah di dunia sekarang itu biasa menggunakan istilah yang dipakai oleh KPU. KPU itu bilang sebuah kejahatan atau sebuah pelanggaran pemilu itu baru akan diproses kalau memenuhi unsur TSM namanya. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, jadi kalau dia tidak memenuhi ini, dia tidak akan bisa diproses lebih lanjut. Itu juga kan kalau ada anak jomblo mau melamar kepada yang dia inginkan kepada orang tuanya, pasti orang tuanya akan menanyakan TSM ini. Sudahkah cintamu terstruktur, sistematis, dan masif? Kan begitu. Kalau dia bisa buktikan cintanya TSM, bisa diterima biasa begitu. Kalau enggak, biasa disuruh pulang, belajar dulu, bertambah dulu sekitar 50 tahun. Nah, itu baru bisa diterima. Nah, kira-kira jaringan itu adalah, kan tadi kita gini, kita mau merubah perilaku. Jadi dalam politik itu yang paling penting kan merubah perilaku. Ada unit informasinya, ada medianya. Tapi supaya media dan informasi ini bisa berjalan secara efektif, maka kita butuh networking tadi itu, butuh jaringan agar unit informasi dan media ini bisa menghasilkan dalam skala yang besar. Jadi dia akan menjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Itu salah satu penyebabnya adalah karena networking. Jadi kita punya media punya konten bagus, punya informasi bagus, sudah tepat memilih memilih medianya, tapi you nggak punya jaringannya, nggak punya networkingnya. Anggap nih misalnya lagi podcast ini ya, kita lagi podcast. You udah siapkan ini, udah kontennya udah bagus, media yang dipilih juga YouTube misalnya udah bagus. Tapi di YouTube itu subscribernya baru 10. Terus Anda sebar informasi tentang podcast ini beredar cuma di kalangan internal teman-teman aja. Akhirnya podcast ini tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Dampaknya apa yang ingin dicapai tadi, perubahan perilaku di segmentasi pemuda itu akhirnya tidak tercapai. Nah, jadi itu kira-kira korelasi yang bisa kita kaitkan ya terkait dengan media dan networking jaringan itu. Jadi segitu besar ya Bang peran anak muda dalam membangun sebuah jaringan tadi ya di masyarakat. Yes, jadi ini anak muda penting, penting gitu. Kenapa? Karena sekarang dari semua media yang saya sebut tadi, gatra media yang ada itu media cetak, media elektronik, maka yang terus tumbuh dengan secara eksplosif itu justru ada di media sosial. Dan yang saya tadi katakan, yang penduduk asli media sosial itu adalah anak-anak muda. Jadi memang media tempat beredarnya informasi yang akan merubah perilaku, dan penghuni penduduk aslinya siapa? Anak muda. Jadi ini menegaskan betapa penting peran anak muda di era saat ini. Oke, itu ya teman-teman, betapa pentingnya peran anak muda hari ini dalam menggerakkan media sosialnya. Nah,
kita berbicara public relation nih Bang di PKS. Kira-kira ada nggak sebuah kejadian yang belum terlupakan Bang kira-kira selama hat-trick tadi kan? Hampir semuanya tak terlupakan. Mungkin 3 poin mungkin Bang bisa disebutkan mungkin ada nggak kira-kira? Karena hat-trick ini jadi ya. banyak ya. Tapi salah satu yang saya ingat yang tiga ya? Ya 3 kan. 3 bingung saya. 3 periode ya Bang? 3 periode. Jadi satu periode satu Boleh. satu yang paling unik gitu ya? Ya boleh, yang unik atau yang seru. Ya yang seru lah ya. Pertama kita pernah dulu pilkada ya. Saya agak lupa tahunnya. Kemudian saya mendapatkan amanah untuk mengelola medianya. Dan saya waktu itu baru sadar bahwa saya jadi kayak vampir waktu itu. Jadi hampir saya tidak pernah melihat matahari selama beberapa, mungkin bisa sepekan 2 pekan. Jadi karena saya berada di dapur produksi, teman-teman reporter di lapangan, jadi mereka suplai informasi ke saya, kemudian saya olah itu jadi berita dan segala macam. Kemudian itu mengolah berbagai informasi itu kan butuh proses ya panjang. Nah, itu nggak kerasa sampai maghrib. Nah, maghrib baru kemudian kita bawa ke dulu masih media cetak itu masih bagus. Kita bawa ke ke beberapa media cetak dan kemudian kita ikuti di situ proses proses editingnya sampai kemudian dia keluar. Nah, jadi keluar itu setelah maghrib biasanya. Setelah maghrib jadi matahari udah nggak ada. Nah, setelah itu selesai kita balik lagi, kemudian karena dulu masih jomblo kan belum punya keluarga, akhirnya tidur. Nah, gitu kan. Tidur, pagi-pagi sudah subuh bangun, habis itu kembali lagi ke ruangan lanjut lagi. Jadi tidak bertemu dengan matahari. Ya, bagus dijadikan puisi nih Bang. Kejadian yang kedua menurut saya yang tidak terlupakan ya paling termasuk yang paling diingat ya kemarin waktu saya mendapatkan amanah sebagai ketua bidang humas baik di PKS maupun di tim pemenangan Isran Hadi ya. Jadi waktu Pilgub kemarin 2018 ya. Nah, itu juga salah satu momentum yang saya sangat luar biasa menurut saya mendampingi Paslon Pak Isran, Pak Hadi, meskipun saya lebih banyak kemarin mendampingi Pak Isrannya sendiri dan ya menikmati berbagai lika-likunya ya, termasuk waktu itu pernah kejadian di Sangkulirang. Di Sangkulirang itu kita rombongan perjalanan mulai dari Samarinda, Bontang, kemudian Kutim sampai ke Sangkulirang. Ke Brodol apa Sangkulirang dulu saya agak lupa itu. Nah, sampai kemudian kita masuk jadwal istirahat waktu itu. Jadi masuk di Sangkulirang itu udah malam. Tiba-tiba sama sama manajer bagian akomodasi udah bagi-bagi penginapan. Bagi-bagi penginapan. Yang saya agak terkejut itu waktu mengetahui bahwa tim saya ini, tim humas dapat tempat penginapan itu yang tanda kutip losmen yang menurut saya biasa banget gitu. Padahal teman-teman humas ini kan mesti saya jaga jaga kesehatannya segala macam. Akhirnya saya waktu itu menyampaikan ke teman-teman, kalian nggak boleh tidur di sini, saya bilang. Kalian nggak boleh tidur di sini. Tapi gimana Bang? Kita kan nggak dapat jatah. Udah, coba sekarang saya minta cek di situ cuma ada satu hotel ya. Saya lupa nama hotel, tapi punyanya Pak Haji Rusli juga, Mesra Group itu. Akhirnya saya minta salah satu tim coba cek masih ada nggak kamar di situ. Ternyata waktu dicek masih ada satu kamar. Jadi satu kamar dan memang tempat hotel itu memang yang lingkaran orang-orang penting ya. Jadi Pak calon gubernur beserta keluarga, tim sukses dari anggota dewan, pokoknya jatahnya memang di situ. Akhirnya kita cek, ternyata dapat kita satu kamar. Akhirnya kita losmennya kita tinggal, kita tidur di situ. Pagi-pagi pas kita bangun, semua pada terkejut kok ngeliat tim humas kok ada di hotel katanya.
Dia terkejut kenapa? Karena apa namanya ya karena udah kita bayar sendiri, memang kita kamar itu langsung kita bayar, terus teman-teman kita suruh nginap di situ. Nah, itu kira-kira ya. Satu lagi terakhir terakhir mungkin yang hangat-hangatnya Bang. yang paling hangat kemarin ya. Nah, gimana? Aib tapi ini. Jadi kemarin kan ada ekspedisi kemanusiaan ke mana, ke Kalsel ya. Kalsel. Saya cek ke semua teman-teman, ternyata kan tim saya ini masih banyak yang mahasiswa legend ya kalau istilahnya ya. Yang apa namanya? Yang sudah injury time ya, tinggal di DO, diusir orang baru mau pergi. Saya tanya, ada yang bisa dampingin nggak untuk meliput ekspedisi kemanusiaan yang tahap pertama yang dipimpin Bendahara Astaghfirul Alim. Ternyata pada nggak ada yang bisa. Karena nggak ada yang bisa, karena ini tanggung jawab humas, maka akhirnya saya yang berangkat. Nah, waktu saya berangkat itu, saya kan termasuk orangnya agak perfeksionis ya. Jadi dalam pikiran saya liputannya mesti perfect juga. Jadi perfect itu berarti ya sebaik mungkin. Akhirnya saya bawa tuh kamera DSLR, kemudian gimbal tuh saya bawa ya. Sampai kemudian saya juga bawa drone ya. Nah, meskipun akhirnya sampai di lokasi yang terpakai HP aja. Ya karena sendirian kan, jadi kesulitan. Nah, yang yang menarik itu karena saya bawa drone dan saya sebenarnya tidak bisa mengoperasikan drone, belum pernah mengoperasikan drone. Tapi waktu itu kan kita nerobos masuk ke salah satu daerah, sebut aja daerah terisolir itu, karena aksesnya agak susah, masuk lewat air itu saya ngerasa wah ini Medan asik banget kalau di shoot dengan drone. Iya. Nah, jadi memang sebelum perjalanan ke TKP itu saya udah buka aja YouTube kan tentang gimana cara mengoperasikan drone, gitu ya. Karena ngerti ada rencana skema mengirimkan bantuan ke tempat terdampak bencana turun langsung, itu saya coba. Akhirnya belajar di YouTube, akhirnya bisa. Kemudian saya cek saya coba waktu itu di dekat tempat posko, saya terbangkan, kemudian manuver, ngerekam sebentar, berhasil. Sampai saya kirim itu ke teman-teman humas. Saya bisa sekarang, gitu kan. Saya ingin membuktikan bahwa tanpa mereka saya bisa. Tetap bukan apa-apa. Ya. Itu setelah itu saya coba bawa drone itu ke lokasi waktu kita masuk ke daerah terisolir. Nah, waktu pulang awalnya saya di mobil tertutup, kemudian saya minta izin keluar ke satu mobil di bak terbuka. Saya bilang saya mau shoot ini, saya mau record perjalanan kita dari dari tempat lokasi sampai keluar. Saya hidupkan sudah drone-nya, kipasnya udah muter tuh ya, udah pokoknya siap. Nah, kalau kita pegang kendali itu kan begini nih, itu ada tulisannya take off, landing. Kayak pesawat juga kan, namanya pesawat juga kan. Drone. Nah, waktu saya udah hidupkan, kemudian saya lihat ternyata jalan yang kami lewati ini kan banyak pohon-pohon. Akhirnya saya memutuskan, wah ini drone nggak bisa naik ini karena terlalu banyak pohon-pohon, karena saya kan baru belajar. Akhirnya di layar ini saya putuskan nggak jadi take off. Yang saya pencet itu tombol landing. Jadi itu dalam perspektif teknisnya ini udah bener ini. Klik landing, tiba-tiba pesawat itu terbang. Jadi pesawat itu terbang, kalau yang tidak pro itu pasti kalau ada kejadian yang tidak tidak diduga, dia langsung panik. Jadi pesawat itu terbang, mobil masih tetap jalan karena agak susah berhenti. Akhirnya nabrak saya karena banyak pohon itu kan, tabrak, akhirnya jatuh dia di kubangan. Nah, tapi terakhir informasinya sudah dibaiki dan sudah nyala. Terbang belumnya saya belum tahu. Oke, itu ya Bang Roy, sangat menarik sekali nih pemirsa saya. Jadi kalau saya lihat nih dari ceritanya Hat-Trick tadi, ada spirit yang dijual ya. Maksudnya kita sebagai anak muda harus mencontoh nih Bang Ro yang sudah sangat luar biasa, dari agenda politik sampai ke agenda kemanusiaan. Jadi saya
apa tadi siapa namanya? Nazar. Najar. Tadi Najar kan tentang spirit segala macam. Nah, salah satu juga yang saya pikir perlu saya share ke teman-teman ini. Kalau lihat track record saya tadi di bidang humas, Anda lihat bahwa saya itu beredarnya dari skala yang strategis sampai yang paling teknis. Iya. Jadi penguasaan bagi saya, kalau kita dapat amanah apapun itu, maka penguasaan kita terhadap amanah itu memang rentangnya ya harus dari level penguasaan pada aspek strategis, kemampuan kita punya visi, kemampuan kita membuat strategi, sampai kepada hal-hal yang teknis. Karena nanti di level leader sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemampuan strategisnya. Tetapi ketika kita harus mensupervisi dan mengarahkan tim yang di bawah, maka cara kita melakukan quality control itu akan bisa maksimal kalau kita pernah punya pengalaman teknis. Sehingga nanti kemudian dalam mensupervisi, dalam mengarahkan itu akhirnya lebih baik gitu. Oh gitu ya. Jadi lebih banyak experience pengalamannya ya, Pak. Yes, jadi memang pokoknya intinya kita harus belajar kalau kita dapat amanah, dapat tanggung jawab, maka level belajar kita itu nggak boleh misal cuma kita kuasai di aspek teknis aja. Nggak boleh gitu. Karena kita suatu waktu bisa jadi takdir kita nanti akan jadi leader. Meskipun secara sektoral ya, kayak saya misalnya jadi leader di sektor humas. Maka kita harus punya cara berpikir strategis sebagai seorang yang di humas. Ini reputasi yang mau dibangun seperti apa, cara membangun reputasinya seperti apa, sehingga nanti kita bisa mengarahkan. Tapi di sisi lain kan tim-tim teknis yang bekerja bersama-sama kita ini, itu kerjanya juga harus kualitasnya kita kontrol, dan cara mengontrol kualitas itu akan lebih efektif, akan lebih baik kalau kita juga pernah mengetahui, menguasai hal-hal teknis. Gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di lapangan itu kita bisa kasih solusi, atau kemudian kita bisa mengkoreksi. Kenapa kita bisa kasih solusi atau koreksi? Saya udah ngerti ini. Jadi kalau dibilang, Bang nggak bisa begini, nggak mungkin, pasti bisa. Saya ngomong pasti bisa karena saya punya experience bahwa saya pernah bertemu dengan masalah teknis seperti ini dan saya bisa. Gitu. Nah, jadi mesti siap begitu. Oke, jadi gitu ya Bang ya. Jadi sudah menjadi leader, punya pengalaman dan segala macam ya. Dan itu juga nanti kalau kita jadi leader, kita akhirnya bisa empati, bisa simpati sama tim kita. Sip, oke. Nah, kita berbicara perkembangan zaman nih Bang Ro. Kira-kira nih dengan perkembangan zaman kan banyak media ya, TikTok dan segala macam ya. Oke. Yang suka live IG dan segala macam. Nah, kira-kira peran anak muda nih gimana nih Bang? Ya. Kira-kira. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi begini. Urut-urutannya kan tindakan. Jadi ukuran perubahan itu kan ada di tindakan. Jadi kalau ada 275 juta masyarakat Indonesia melakukan tindakan yang baik, maka negara ini akan baik. Ya nggak usah lah 100% ya, 30%-nya saja misalnya melakukan tindakan baik, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang baik. Jadi ada itu dihasilkan dari tindakan. Nah, tindakan tadi itu berasal dari pikiran. Jadi pikiran itu yang menentukan tindakan seseorang. Ya. Nah, pikiran ini bersumber dari mana? Dari informasi yang dia berada di berbagai medium. Nah, saya sampaikan tadi dari berbagai medium-medium yang ada, cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Saat ini yang terus tumbuh secara eksplosif itu adalah media sosial, ya. Dan bahkan media cetak itu terus mengalami tren penurunan, ya. Media elektronik juga mengalami tren penurunan. Bahkan beberapa media cetak di Kalimantan Timur ini, beberapa cabang-cabangnya sudah tutup karena sudah tidak sanggup lagi membiayai operasional karena perilaku perilaku penikmat informasi itu sudah mulai beralih ke media sosial. Nah, saya sampaikan tadi, karena berarti sekarang yang paling strategis, salah satu yang paling strategis dan sifatnya investasi itu adalah media sosial.
Jadi siapa yang bisa menguasai media itu kan ada game yang berlaku udah sejak lama dulu. Saya lupa siapa, tapi ahli mengatakan siapa yang biasa menguasai media maka dia bisa menguasai dunia. Nah, kalau dulu itu bentuknya pada penguasaan media cetak, media elektronik. Jadi siapa yang menguasai media elektronik, siapa yang menguasai media cetak, dia bisa menguasai dunia. Karena dari situ dia bisa mengarahkan cara orang berpikir, kemudian cara berpikir itu membentuk cara bertindak. Nah, di game ini kemudian juga tetap berlaku, tetapi dengan medium yang berbeda. Jadi kalau dulu penguasaannya pada media elektronik dan media cetak, karena orang sudah mulai migrasi dari media cetak elektronik ke media sosial, maka kita bisa bilang siapa yang menguasai media sosial maka dia akan menguasai dunia. Anda bisa bayangkan aja sekarang sehingga kemudian mulai keluar istilah-istilah sekarang di dunia ini bukan hanya ada 5 benua tapi ada benua ke-6. Anda tahu benua ke-6 ya, selain Asia, Afrika, Eropa, apalagi? Ya itulah ya. Ada benua yang ke-6 yaitu benua media sosial. Saking tempat orang berkumpul itu kan, benua itu kan tempat orang hidup, tempat orang berkumpul. Nah, sekarang ada tempat orang hidup, tempat berkumpul yang sangat besar. Namanya adalah media sosial. Jadi kalau kita bisa mengarahkan media sosial ini mengisi dengan konten-konten yang positif, maka tanda kutip secara sederhana kita akan bisa mempengaruhi cara orang berpikir dengan cara berpikir yang positif, sehingga kemudian bisa membuat mereka bertindak juga secara positif. Nah, dan siapa yang paling strategis mengelola media sosial ini? Yaitu saya katakan tadi, mereka yang merupakan penduduk asli, bukan imigran. Jadi yang orang-orang tua senior itu kalaupun dia ada di media sosial, status dia adalah imigran yang sebenarnya tidak hak dan kewajibannya sangat terbatas. Maunya sih besar ya, tapi skillnya terbatas. Tapi Anda yang masih muda, yang waktu lahir media sosialnya sudah ada, yang waktu usia 5 bulan, 6 bulan Anda sudah mulai punya keterampilan, 1-2 tahun Anda sudah menguasai, bahkan lebih menguasai dari orang tua Anda, Anda lah penduduk asli itu, anak-anak muda itu. Dan sehingga yang punya kemampuan sangat detail, punya kemampuan cukup yang kita kalau dalam bahasa manajemen itu kompeten dalam mengelola media sosial itu sebenarnya adalah anak-anak muda. Jadi sekarang tinggal anak-anak muda harus memahami bahwa mereka menguasai sebuah media yang bisa mengubah dunia. Tadi itu saya katakan, karena siapa menguasai media dia akan menguasai dunia. Jadi sekarang tinggal anak muda, karena bagi saya kan interaksi anak muda di media ini kan atau di media sosial ini macam-macam. Ada yang berinteraksi dengan media sosial itu hanya sekedar hiburan, ya hanya hiburan. Jadi betul-betul cuma sekedar mencari kesenangan di media sosial. Ada lagi yang menjadikan media sosial itu sebagai tempat hiburan pelarian setelah melakukan aktivitas rutinitas, entah kerja, entah segala macam. Kemudian dia ke media sosial untuk mencari hiburan. Ada lagi level di atasnya yang menjadikan media sosial itu sebagai semacam economic engine. Jadi ada keseriusan dalam mengelola media dan ada hasil. Kalau yang pertama sama yang kedua kan itu nggak ada hasil. Yang ada malah mengeluarkan cost untuk hiburan dia. Tapi yang level 3 ini itu sudah jadi economic engine. Jadi dia gunakan media sosial ini untuk online shop, untuk online marketing dan segala macam, akhirnya menghasilkan. Ada hasil ya, secara material. Nah, di atasnya ini lagi ada yang menggunakan media sosial itu untuk kepentingan sosial. Jadi dia mau berkontribusi terhadap perubahan yang positif di masyarakat, kemudian dia menjadikan media sosial itu sebagai sarana karena dia ngerti tempat berkumpul dan tempat perubahan itu memang ada di sini. Ya. Sehingga sekarang kita ngelihat di beberapa tempat, termasuk di Kalimantan Timur juga ada sebenarnya mulai ada gerakan-gerakan sosial yang menjadikan platform media sosial itu sebagai sarana dia untuk melakukan perubahan-perubahan perbaikan itu. Nah, jadi
sekarang kita tinggal mengevaluasi ya, kalau bahasa Bugis itu muhasabah diri itu. Yuk sekarang di level yang mana sebagai penduduk asli di media sosial ini? Apakah Yuk cuma sebagai penikmat yang menjadikan media sosial itu cuma sebagai hiburan, yang jangankan ada benefit bagi orang lain, bagi diri Anda pun juga nggak ada benefitnya. Justru Anda harus mengeluarkan waktu Anda, mengeluarkan biaya untuk beli pulsa untuk sekedar mendapatkan hiburan ini kan, yang hasilnya juga Anda berubah menjadi sosok yang dikendalikan oleh sang pemilik atau penguasa medianya. Atau yang kedua tadi ya, atau yang ketiga Anda mulai menjadi kalau istilah dalam berkendara itu Anda udah mulai jadi driver bukan passengernya. Jadi kalau level 1 2 itu kita cuma jadi passenger di media sosial ini. Tapi kalau naik ke level 3 kita mulai menjadikan itu sebagai economic engine, itu udah lebih baik. Jadi kita udah mulai jadi driver. Kita yang menentukan kemana arah dalam pengelolaan sosial media. Tapi ada yang lebih penting lagi nih tadi. Kalau tadi driver ini cuman supir taksi tadi kan, ya yang penting sampai terminal, turun dibayar kan, begitu kira-kira. Nah, ada yang lebih hebat lagi dari ini, yaitu dia ingin memang membawa orang-orang yang ada dalam tumpangan ini selamat sampai ke tujuan, agar dia bisa bertemu dengan keluarganya, agar dia bisa beribadah di di masjid-masjidnya dengan baik. Gitu. Dibayar atau tidak sama sekali. Itu ya. Jadi pemirsa, sangat luar biasa sekali nih peran anak muda tadi. Selain penikmat, ada juga yang menjadi media sosialnya sebagai bisnis, bahkan menjadi driver ya di media sosial. Nah, ngomong-ngomong nih masa depan ya Bang Roh, kita kan sebagai anak muda nih ya, terkait media juga ya, pencitraan itu sangat penting ya, apalagi kita membangun jaringan ya. Nah, ada yang berkata begini Bang, maksudnya ngapain sih berjaringan, atau ngapain sih bermedia tuh ya, toh kita juga di hidup zaman sekarang juga, toh nanti juga kita akan ya kerja juga dan segala macam. Kira-kira sebagai anak muda nih memandang jaringan atau membangun jaringan nih gimana Bang, pentingnya itu? Jadi soal networking, soal relasi ini sebenarnya kalau kita istilah anak muda itu stalking ya, stalking di literatur agama, di literatur syariah, maka kita akan dapatkan sebenarnya bahwa membangun relasi, membangun jaringan itu adalah sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang diajarkan di dalam agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, lita'arafu, demi untuk bisa saling kenal mengenal. Dan ini juga disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW. Ada 5 tips itu ya, kalau kita sering mendengar dari ulama kita, tips sukses itu diantaranya adalah mulai dari afsus salam, menyebarkan salam, kemudian wa'imut ta'am, memberikan makan, dan kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, menyambung silaturahmi. Jadi itu hal paling fundamental pertama, bahwa membangun relasi, membangun jaringan, networking itu sebenarnya sunatullah kita. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian memilih untuk dalam bahasa Bugis itu beruzlah gitu ya, menyendiri sendiri ya, mau hebat sendiri, mau jago sendiri ya, mau jadi Superman, padahal kan sekarang bukan era Superman tapi sudah eranya super team ya. Maka kalau ada yang yang cenderung egosentris, yang beruzlah sendiri, maka tadi kita bisa kasih garansi dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang memang di era media sosial itu kan eranya udah flat ya. Jadi bahkan tren sekarang itu adalah bukan bentuknya orang sendiri-sendiri, tapi sekarang eranya kalau mau survive itu eranya adalah berkolaborasi, membentuk komunitas-komunitas. Yuk senang goes, ngumpul tuh sama teman-teman goes, akhirnya goesnya berkembang. Yuk suka ngopi, bikin komunitas ngopi. Yuk suka bisnis, gabung tuh di kelompok-kelompok bisnis.
Dengan cara berkolaborasi, berjejaring seperti itu, akhirnya mereka bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama. Jadi justru dengan cara berjejaring itulah kita bisa akhirnya bisa saling memberi dan saling menerima. Kalau kita punya kemampuan, kelebihan, kita bisa berikan ini kepada orang lain, dan tentu pasti ada keberkahan yang feedbacknya itu juga akan luar biasa buat kita. Di sisi lain, nanti kalau kita ada kekurangan akan bisa ditutupi oleh yang lain. Dan dengan berjejaring itu akhirnya kita bisa mengukur. Jadi kan sunnah Rasulullah itu, kalau urusan dunia lihat orang yang di atas kamu, kalau urusan dunia lihat yang di bawah kamu ya. Urusan akhirat lihat yang di atas, urusan dunia lihat yang di bawah. Jadi siapa yang mau kita lihat kalau kemudian kita tidak punya relasi, tidak punya jaring? Misalnya dalam urusan akhirat, kami dulu pernah silaturahmi dengan pemuka-pemuka agama di Kalimantan Timur ini. Nah, salah satunya kita ke rumah salah seorang habib. Kemudian waktu kita datang itu rumahnya syahdu. Kita masuk, kemudian dibakar dupa, kembali dupa itu ya. Jadi suasananya asik banget. Itu kemudian sampai di situ kita duduk nunggu beliau datang. Setelah salam dia langsung ambil kitab. Kemudian langsung dia bacakan kitab itu untuk menasihati kami. Jadi saya waktu itu ini pengalaman pertama ya. Jadi tanda kutip ini politisi datang. Ya, kemudian bukannya biasanya kan pokoknya ngomong politik. Ini enggak. Jadi kita duduk, kemudian setelah saling menyapa sebentar, habis itu dia buka kitab, kemudian dia baca. Dia bacakan, dan situ saya menangis mendengar nasihat dari dari Habib tersebut. Dan akhirnya di situ kan ada ada, kalau istilah zaman sekarang itu ada kayak kebangkitan spiritual gitu. Dan itu terjadi karena kita lagi silaturahmi gitu. Itu studi kasus yang pernah saya alami. Atau yang lain, misalnya kita punya bisnis, punya usaha begini. Kadang-kadang kita ngerasa ini usaha kita udah keren lah gitu kan. Tapi suatu waktu kita kumpul dengan pengusaha-pengusaha se-Indonesia. Waktu itu saya pernah ada pertemuan kumpul sama teman-teman yang pengusaha. Itu akhirnya kita ngerasa aduh kerdil banget ini ya. Ternyata yang lain udah karyawannya udah ratusan, udah ribuan. Ngelola perusahaan dia juga sistemik dengan keuntungan yang besar. Lah kita selama ini merasa udah gede dengan yang kita miliki. Akhirnya kita gitu-gitu aja kan. Nah, dengan punya relasi itu akhirnya kita punya punya kesempatan untuk melakukan komparasi. Kalau kita ketemu yang kurang baik, kita bisa ambil pengalaman apa yang membuat dia tidak baik. Kalau kita ketemu yang lebih baik, kita bisa ambil pelajaran pengalaman apa yang membuat dia bisa jadi lebih baik. Nah, itu yang akhirnya itu kenapa networking itu penting. Selain nanti akan banyak bonus-bonus lain ya. Misalnya bonus-bonus lain itu kita kalau gabung di beberapa, ya sekarang lebih mudah. Ada WA atau lebih mudah lagi itu di Telegram menurut saya. Ya, misalnya saya lagi asik, misalnya lagi piara ikan ini ya, piara ikan nila saya. Ya, karena lagi banyak lockdown kemarin 2020. Nah, saya pengen cari supaya saya bisa bertambah pengetahuan dan keterampilan saya untuk ngurus ikan-ikan saya itu. Akhirnya saya di Telegram gampang aja, tulis saja keywordnya peternak nila atau cukup nila. Itu seluruh grup yang ada di Telegram yang ada tulisan nilanya itu akan muncul di situ. Kemudian kita tinggal gabung, tinggal join di situ. Akhirnya tiap hari kita akan mendapatkan suplai informasi tentang itu. Jadi akhirnya di situ juga nanti kita akan ketemu ada yang jualan alat yang di sini tidak ada, ada yang jualan punya strategi yang kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita akan dapat informasi. Itu bonusnya begitu, dapat informasi, dapat peluang, dapat jaringan bisnis dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi itu penting buat kita membangun networking. Jadi saya pikir kalau istilah yang sering kita sampaikan dalam beberapa kesempatan itu, kalau kita dua aspek ini ya. Jadi dua hal. Jadi
Kalau kita jalan sendiri, kita mungkin bisa maju, tapi majunya itu dengan deret hitung 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita punya networking, kita akan bisa maju dengan deret ukur 1, 2, 4, 8, 10. Jadi akan jauh lebih cepat. Ya. Yang kedua, ada orang yang juga bijak juga bilang, kalau kamu ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan lebih jauh, lebih lama, maka berjalanlah bersama-sama. Ya kira-kira insight dengan punya relasi, punya networking. Jadi luar biasa sekali Bang ya. Ngomong-ngomong nih Bang, mungkin bisa dijawab singkat saja terkait aktivitas sehari-hari nih. Kira-kira dengan posisi sekarang di PKS Kaltim kira-kira gimana nih? Pas nggak atau gimana nih dengan aktivitas sehari? Tanda kutip sebenarnya antara profesi saya, ya pekerjaan dengan amanah saya sekarang itu tidak, apa itu istilah orangnya, tidak Srek atau gimana? tidak linear ya, Iya. tidak karena saya punya profesi, punya pekerjaan yang berbeda dengan bidang garapan di Humas ya. Saya mau bilang gimana ya, jadi seperti kemarin misalnya saat setelah musyawarah wilayah, saya disampaikan bahwa akan megang lagi Humas itu, saya sebenarnya sudah mengajukan tanda kutip protes saya ke pimpinan. Jadi dan itu sah dalam dalam organisasi. Bagi saya kalau ada sesuatu yang kurang pas, maka yang kurang pas ini sampaikan dulu, komunikasikan ke organisasi, ke pimpinan. Kemudian kita lihat responnya. Nah nanti respon atau kalau itu sudah jadi keputusan, maka kita akan samina wa ta'na. Jadi kita mesti moderat, kritis, berpikir kritisnya. Menjadi orang kritis itu harus tetap dijaga dalam budaya organisasi supaya organisasi ini bisa tumbuh. Ya. Tapi nggak boleh juga egois. Jadi merasa bahwa pendapatnya yang benar, sehingga waktu punya pendapat disampaikan ke pimpinan dan memaksakan bahwa itu yang harus benar, nggak boleh. Jadi kalau merasa ini ada yang kurang pas dan perlu dikritik, sampaikan kritik ke pimpinan lewat jalur yang semestinya. Kemudian biarkan itu diproses oleh pimpinan lewat rapat. Keputusan apapun ya udah kita terima. Nah itu juga yang saya alami. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, kalau saya jadi Kabid Humas lagi, hat-trick ini saya bilang. Masalahnya yang pertama adalah bagi saya mestinya ini kasih ruang ke anak muda, lebih banyak kasih ruang ke anak muda. Dan ini menguji keberanian para pimpinan dan keberanian anak mudanya itu sendiri. Keberanian untuk pimpinan, yes, dia harus berani untuk memberikan kepercayaan, kesempatan kepada anak muda untuk mulai masuk di wilayah-wilayah strategis partai. Keberanian anak mudanya di mana? Anak muda ditantang, dikasih challenge ya, untuk berani menerima tantangan. Sudah mulai diajarin menjadi leader di di pos tersebut. Nah, saya bilang kalau saya masih di Kabid Humas, ini yang anak-anak muda di tanda kutip di bawah saya, itu akhirnya kesempatan dia untuk itu tertutup kan, saya bilang begitu ya. Kemudian ada beberapa aspek lain lah yang saya sampaikan, tapi kan itu pandangan seorang Bang Ro. Nah pimpinan setelah saya sampaikan, dia terima informasi itu. Nah pimpinan kan dia punya itu istilah kita ya, helikopter view itu, jadi melihat dari atas secara keseluruhan. Bukan, kalau saya ngelihatnya misalnya cuma dalam perspektif bidang humas kan, bahwa saya merasa bahwa kader-kader yang ada ini udah siap kok, yang muda-muda ini udah siap nih jadi jadi leader di bidang di sektor humas ini. Tapi kan yang pimpinan lihatnya pakai helikopter view, dia lihat keseluruhan, seluruh bidang, seluruh sektor. Oh ternyata Bang Ro masih dibutuhkan di sini karena kita ngelihat di seluruh aspek. Nah kalau udah begitu, kritik sudah disampaikan, protes sudah disampaikan, kemudian diterima, kemudian keluar keputusan, samina wa ta'na. Meskipun karena ya saya sih sebenarnya pengennya bisa bisa seirama sebenarnya antara
profesi, amanah gitu ya. Karena kalau belajar teorinya kan begitu, kita idealnya itu berada dalam irisan di mana passion kita ada di situ, kemudian economic engine kita juga di situ, pekerjaan kita di situ, kemudian satu lagi di situ tempat di mana kita bisa terus memacu kompetensi kita. Jadi orang itu akan ideal sekali kalau dia berada di situ. Jadi misalnya saya di humas nih, memang passion saya di humas, ya, belajarnya di fakultas komunikasi misalnya, senangnya di situ. Kemudian saya punya profesi pekerjaan juga di bidang yang berhubungan dengan humas itu. Dan karena saya tadi punya profesi dan punya passion dan punya profesi di sini, akhirnya saya akan belajar tentang hal-hal yang terkait kehumasan sehingga kompetensi saya semakin baik. Harapannya kan begitu, itu keinginan ya. Tapi tadi sekali lagi organisasi pimpinan itu dengan helikopter view-nya melihat kebutuhan secara keseluruhan seperti apa. Nah itu kita samina wa ta'na insyaallah. Jadi aman. Baik pemirsa, kali ini kita akan rapid test, yaitu pertanyaan cepat dan akurat. Nah ini Bang Ro, misalnya pilih makanan, mie ayam sekarang atau... udah ganti, rapid test sudah nggak berlaku lagi. Antigen atau PCR? Ya swab antigen sekarang. Sekarang kita swab antigen lebih cepat. Nah gini Bang Ro, pertanyaan yang paling cepat dan akurat yang pertama nih. Oke. Membangun teamwork atau membangun leadership? Membangun leadership. Kenapa Bang? Karena agama ini diawali dengan menunjuk nabinya dulu. Contoh misalnya Nabi Muhammad SAW, baru kemudian Nabi merekrut tim sahabat-sahabat. Oke. Kedua Bang, tinggal di Samarinda atau di Pasir? Saat masih agak muda ini saya memilih di Samarinda karena sepertinya akan lebih produktif di Samarinda. Tapi kalau sudah mulai menua, semoga saya bisa tinggal di Pasir. Oke, kita beralih ke sport nih, dunia olahraga Bang. Kira-kira Siap. Pilih Real Madrid atau Barca nih? Ini repotnya nih. Saya ini punya masa berbeda dalam mengkonsumsi soal olahraga sepak bola. Saya tuh tidak pernah punya loyalitas terhadap klub, tapi loyalitasnya terhadap pelatih. Siap. Jadi saya lebih cenderung akan memilih klub itu yang dilatih oleh Mourinho. Siap. Oke, next, ikan bakar atau soto Makassar nih Bang? Ikan bakar atau soto coto Makassar, ikan bakar. Siap. Karena lebih sehat. Banyak proteinnya Bang ya. Apalagi gratis saya bisa mancing sendiri. Nah, next ini Bang, terkait menjadi pengusaha ikan atau menjadi pengusaha sawit? Kalau lihat aspek environment-nya, lingkungan, lebih cocok jadi pengusaha ikan. Oke. Karena sawit ada kecenderungan sedikit mengganggu lingkungan. Tapi Siap. kalau dikasih tetap saya mau. Oke, baik Bang. Nah itu ya pemirsa, swab antigen cepat tadi ya, bukan rapid test. Oke. Sebelum closing statement, mungkin Bang Ro bisa memberikan nih pesan khusus untuk anak muda di Kaltim khususnya Bang. Oke, saya ingin menyampaikan ke teman-teman begini. Ada dua hal ya, dan semuanya saya kutip aja. Yang pertama, kita sering mendengar istilah ungkapan dari orang-orang yang lebih senior ketika bertemu dengan anak-anak muda dengan mengatakan menunjuk ke kita, inilah calon pemimpin masa depan. Menurut saya kalau ada yang ngomong begitu, Anda harus langsung stop, protes keras ya. Kalau perlu kasih kartu merah. Pak, kami nggak setuju dibilang pemimpin masa depan. Kami adalah pemimpin masa kini. Jadi kita tidak perlu menunggu masa depan datang baru kemudian kita baru kemudian kita memimpin. Kalau kita bisa jadi pemimpin sekarang, why not, kenapa tidak? Ya. Yang kedua, menginjam istilah dari Pak Prof Renal Kasali, ya. Maka kalau kita mau menjadi seorang pemimpin masa kini, maka syaratnya kita mesti jadi driver, ya, bukan jadi passenger. Oleh sebab itu, mulai detik ini kita mesti evaluasi. Kita saat ini karakternya sekarang
karakternya passenger atau karakternya driver. Kalau passenger, kendaraan melaju dia tidur, ya kan? Duduknya di belakang, tidak terekspos dengan bahaya, tidak ngerti apa namanya dashboard, nggak ngerti ini udah sampai di mana. Pokoknya tidur aja, tidur pasrah sampai terminal dibangunin baru bangun, oh udah sampai. Tapi kalau driver dia memilih di depan, terekspos dengan masalah, menguasai seluruh dashboard, seluruh indikator-indikatornya, ngerti roadmapnya supaya sampai di tempat seperti apa. Jadi kita akan jadi pemimpin masa depan kalau kita bermental passenger. Tapi kalau mau jadi pemimpin sekarang, maka you mesti punya mental sebagai driver. Demikian. Oke, baik Bang Ro, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Oke, baik pemirsa, demikianlah ya pesan khusus dari Bang Ro. Semoga bermanfaat dan saya Najaruddin Uair sebagai moderator kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.